Halo para scariers, Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam cerita-cerita seram. Kali ini saya kembali hadir untuk menceritakan mencekam penemuan 7 mayat sekeluarga di Karunrung, Makassar 1995. Seperti apakah cerita tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Agar channel ini terus berkembang dan senantiasa menghadirkan cerita-cerita seram di kamar Anda, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video cerita-cerita seram dari channel ini. Terima kasih. Melanjutkan dari episode sebelumnya, saya akan menceritakan lebih detail pasca terjadinya pembunuhan keluarga Ahmadi dan diketemukannya 7 anggota keluarga di dalam rumah. Bahkan 5 dari jenazah tersebut diketemukan di dalam sumur. Warga di Jalan Karunrung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih ingat betul dengan peristiwa pembunuhan sadis Ahmadi, istrinya Cecilia alias Samsiah, 4 anaknya, serta seorang pembantu cuci bajunya yang bernama Pidi. Ketujuh korban tewas mengenaskan dibunuh 5 pelaku eksekutor pada Minggu pagi 12 Maret 1995. Kini tragedi Karunrung menjadi kasus kriminal yang melegenda di kota Daeng. Kesaksian warga usai tragedi Karunrung yang terjadi 28 tahun silam. Beberapa di antaranya masih tinggal di sekitar lokasi pembunuhan. Mereka menceritakan momen mencekam saat warga dihebohkan dengan kematian Ahmadi sekeluarga. Ialah Fatriani, anak dari ketua RW setempat, Amir Lasindrang, yang saat itu melaporkan kasus pembunuhan Ahmadi ke polisi. Saat peristiwa pembunuhan terjadi, Fatriani masih duduk di bangku kuliah semester 2, sementara ayahnya kini sudah meninggal dunia. Fatriani menyaksikan langsung kondisi di dalam rumah Ahmadi setelah pembunuhan itu diketahui. Dia sempat masuk ke tempat kejadian perkara dan melihat mayat Ahmadi 34 tahun, Samsiah 30 tahun, Masita 10 tahun, Andrianto 9 tahun, Indrawan 4 tahun, Lisanti 3 tahun, dan pembantunya Pidi 12 tahun. Saya itu hari menyusul ke TKP mengantarkan rokok untuk bapak saya. Nah, waktu saya mau masuk ke rumah tempat pembunuhan, sempat dilarang oleh polisi. Tapi saya beralasan mau antarkan rokok ke bapak yang ada di dalam, kata Fatriani Minggu 3 Desember 2023. Fatriani bercerita, sebelum mayat ketujuh korban diketemukan, kakak Pidi, Naneng, sempat mencari adiknya atas perintah ibunya, Daeng Lijah. Naneng lantas menuju rumah Ahmadi yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Setibanya di lokasi, Naneng melihat pintu rumah Ahmadi
tertutup rapat. Naneng tak berani masuk dan hanya mengintip lewat jendela kaca di rumah Ahmadi. Naneng melihat lantai rumah itu bersimbah darah. Namun, ia tak melihat siapa-siapa di dalam rumah dan mengiranya hanya darah ayam. Tak lama setelahnya, Ibu Pidi, yakni Daeng Lijah, juga mengecek keberadaan Pidi di rumah Ahmadi. Betapa kagetnya Daeng Lijah melihat lantai rumah dalam kondisi bersimbah darah. Dia lantas bergegas menuju ke rumah ketua RW untuk melaporkan apa yang ia lihat pada pukul 5 sore. "Pak RW, saya dari rumahnya Pak Ahmadi." Dia pakai bahasa Makassar waktu itu. "Batua ribala napakna Ahmadi. Pak RW, jaina cerakucini. Saya dari rumahnya Pak Ahmadi. Saya lihat banyak sekali darah," ucap Patriani menirikan laporan Ibu Naneng. Amir tak pikir panjang, langsung menindaklanjuti laporan warganya. Dia menelepon polisi dari polsek terdekat. Tak lama, polisi dan sejumlah perwakilan masyarakat sudah tiba di lokasi. Garis polisi langsung dipasang di sekitar TKP. Laporan ibu kandung Pidi itu kemudian sampai ke telinga warga hingga mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Ahmadi. Di dalam rumah terlihat darah berceceran, mulai dari ruang tamu rumah Ahmadi dan mengarah ke sumur di belakang rumah. Setelah ditelusuri, air di dalam sumur ditemukan bak lautan darah berwarna merah pekat. Polisi dan warga kemudian menyedot air sumur rumah Ahmadi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat air mulai terkuras, warga kaget melihat ada mayat Ahmadi, Samsiah, dan anak bungsunya Lisanti. Di TKP sumur itu, yang pertama kali diangkat itu anaknya, si Lisa, yang berumur 3 tahun. Jadi posisi dia meninggal itu dia tidak diapa-apakan. Jadi mungkin dia mati tenggelam karena nggak ada darah, tutur Patriani. Sejalan dengan diketemukannya 3 mayat pertama, polisi kembali menyusuri rumah Ahmadi dan menemukan 2 korban lainnya, Masita dan Pidi. Mayat Masita ditemukan di kolong tempat tidur kamar tengah di lantai 2, sementara jasad Pidi berada di kamar mandi. Polisi sempat kewalahan mencari 2 anak Ahmadi lainnya, yakni Andrianto dan Indrawan. Keduanya baru ditemukan setelah polisi mencoba menyisir ke rumah sebelah yang bersambung dengan rumah Ahmadi. Mayat Andrianto dan Indrawan ditemukan di dalam sumur yang berbeda dengan Ahmadi. Setelah semua korban ditemukan, mayatnya dijejerkan di ruang tamu rumah Ahmadi. Selanjutnya, jasad para korban dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Begitu dibawa turun, mayat Masita dan Pidi dijejer. "Pak RW, hitung ada 5. Lalu polisi menanyakan, "Mana yang 2 lagi?" Bapak saya bilang ada 2 anak laki-lakinya dicari keliling tidak didapat. Mereka kan tidak kepikiran
berada di dalam sumur di rumah sebelah, tenang Fatriani. Mengetahui seluruh penghuni rumah serta seorang pembantunya Pidi tewas mengenaskan, membuat warga seketika ketakutan. Fatriani mengatakan warga tak menyangka sama sekali ada peristiwa pembunuhan sadis yang menewaskan 7 orang di dalam rumah. Sementara cerita versi Naneng, kakak dari almarhum Pidi. Naneng yang disebut pertama kali menyaksikan jejak pembunuhan Ahmadi sekeluarga dan adiknya, turut menceritakan momen mencekam itu. Dia masih ingat betul semuanya, tapi seolah tidak sanggup untuk menceritakannya lagi. Merinding bulu kuduku ini kalau saya ceritakan lagi. Masalahnya, saya saksi pertama itu hari, kata Naneng memulai perbincangannya Jumat 15 Desember 2023. Naneng membenarkan jika awalnya ia yang diminta ibunya untuk mencari almarhum Pidi di rumah Ahmadi pada siang hari setelah kejadian. Seandainya dia tidak melaporkan apa yang dilihatnya, mungkin baru pada esoknya Senin 13 Maret 1995 jenazah Ahmadi sekeluarga baru ditemukan. Seandainya mungkin bukan saya itu pertama yang pergi cari adikku. Sampai bermalam itu semua jenazah di dalam rumah. Tidak mungkin ketemu. Seandainya saya tidak pergi cari itu adikku di situ, kenangnya. Saat tiba di rumah Ahmadi, Naneng awalnya berteriak memanggil satu persatu orang yang ada di dalam rumah, termasuk memanggil Pidi, adiknya. Namun tidak ada yang menyahut. Naneng awalnya mengira orang-orang di rumah sedang keluar. Tapi dia heran, sebab sandal hingga mobil penghuni rumah masih berada di luar. Jadi saya intip. Saya panggil-panggil Mi juga. Saya sebut semua namanya. Saya bilang, kenapa ini orang tidak ada yang menyahut sama sekali di dalam? Pas saya mengintip, saya melihat banyak sekali darah, katanya. Di sisi lain, Naneng menyebutkan sebenarnya ialah orang yang sering dipanggil keluarga Ahmadi untuk mencuci baju di rumahnya. Namun di hari kejadian, Naneng sedang sakit kepala, sehingga ia digantikan oleh almarhumah Pidi. Kalau ajalku, mungkin saya yang mati, karena saya yang dipanggil kerja sama keluarga Pak Ahmadi itu hari. Setiap hari Minggu, saya yang dia cari untuk bantu cuci baju, kenang Naneng. Konon, suasana di sekitar lokasi kejadian disebut seketika bak kampung mati pada 6 bulan pertama setelah kejadian. Warga tak banyak yang beraktivitas di sekitar Jalan Karundrung karena masih teringat dengan kasus pembunuhan sadis yang dialami Ahmadi sekeluarga. 6 bulan pertama kayak kampung mati di situ karena tidak ada orang yang lewat-lewat. Itu hari memang pada saat kejadian pembunuhan kayak sepi karena di ujung sana, yakni di persimpangan jalan, itu ada rumah. Dia baru manasik haji. Jadi dia palang di ujung sana, juga dipasangi bambu. Tidak ada orang yang lewat.
tutur warga lainnya yang ditemui bernama Muh, Sabtu 2 Desember 2023. Kondisi rumah bekas Ahmadi sekeluarga dibunuh sadis kini sudah banyak berubah. Rumah itu juga sudah 2 kali berpindah tangan. Informasi yang didapat, rumah milik Ahmadi akan dibongkar dan akan dibangun jadi musola setelah rumah itu dibeli oleh salah satu yayasan sekolah Islam di Makassar. Yang jual rumahnya namanya Haji Musdalifah, beli dari Ibu Ahmadi. Dan terakhir, Al-Biruni, yakni yayasan sekolah Islam, beli dari Haji Musdalifah, tapi tidak pernah ditinggali oleh Bu Haji. Haji Mus cuma bikin pangkalan minyak tanah. Lalu setelah minyak tanah menghilang dari peredaran, diganti jadi gas LPG yang 3 kilo itu, ucap Muh. Sungguh kejadian yang biadab. Para Scarius Bang Bro Alek yang setia, nantikan cerita seram berikutnya.